Pemirsa, ribuan warga Kota Medan memadati vaksinasi massal di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Mereka berebut karena terancam kehilangan pekerjaan jika tidak kebagian vaksin. Bapak Ibu sekalian, kami minta waktunya. Ribuan warga mengantri sejak pagi tadi di terminal penumpang pelabuhan Bandar Deli Belawan, Medan, Sumatera Utara. Mereka rela berdesakan untuk mendapat vaksinasi COVID-19 yang digelar Lantamal 1 Belawan. Warga yang kebanyakan adalah buruh pabrik ini khawatir tak kebagian vaksin. Pasalnya, mereka terancam kehilangan pekerjaan jika belum divaksin saat masuk kerja hari Senin besok. Tanyakan dengan warga-warga, orang ini semua terpaksa, Pak. Kenapa? Sebenarnya nggak mau vaksin. Salah satu. Kalau yang bagi pekerja, itu diwajibkan vaksin. Kalau tidak vaksin, mereka diputus kontrak. Nah, bagi yang ibu-ibu tua, tidak dikeluarkan bansos kalau tidak vaksin. Harus ada surat bukti vaksin. Vaksinasi yang digelar kali ini merupakan hari terakhir dari total 10 hari pelaksanaan. 10.000 dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat Belawan dan Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 membawa kisah tragis di Purbalingga, Jawa Tengah. Satu keluarga tewas saat menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Seorang ibu dan anaknya tewas saat sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19 di rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Kematian keduanya hanya sepekan setelah ayah dan satu anak lainnya juga meninggal dunia saat sedang menjalani isolasi mandiri. Menurut keterangan saksi, sang ibu meninggal dunia terlebih dahulu. Namun 1 jam kemudian, anaknya menyusul menghadap Sang Pencipta. Untuk mengevakuasi jenazah, tim relawan harus menggunakan pakaian APD lengkap. Usai dievakuasi, jenazah langsung dimakamkan dengan prokes ketat. Ibu dan anak ya? Ibu dan anak nih. Ibunya Bu Kartini, terus anaknya ini namanya. Sebelumnya memang ada keluarga lain yang meninggal juga ya, Pak? Iya, 1 minggu yang lalu ada yang meninggal, yaitu bapaknya ya, Mas ya. Bapaknya dan anaknya juga ya. Berarti semuanya berapa, Pak? Berarti 4 dalam 1 minggu ya, Pak? Satu minggu. Itu menjalani isoman lagi, Pak? Iya, itu memang meninggal di rumah ya? Iya, di rumah. Iya. Satu keluarga yang tewas ini terpaksa menjalani isolasi mandiri karena tidak mendapat ruang perawatan di rumah sakit dengan kondisi mempunyai riwayat penyakit bawaan atau komorbid. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini puluhan mobil ambulans masih hilir mudik mengantarkan jenazah COVID-19 ke TPU Rorotan, Jakarta Utara. Sejumlah alat berat juga masih bekerja membuat liang lahat bagi jenazah COVID-19. Sejak pagi tadi, puluhan mobil ambulans berdatangan ke TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah petugas penggali kubur dan alat berat terus bekerja mengebumikan jenazah COVID-19. Perwakilan keluarga juga hadir menyaksikan prosesi pemakaman. Hingga saat ini, lebih dari 3.100 jenazah COVID-19 dimakamkan di TPU Rorotan. Pemprov DKI Jakarta juga memperluas lahan pemakaman dari 3 hektar menjadi 10 hektar. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di tempat pemakaman umum Rorotan, sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di sana. Selamat sore Lineke, apakah hingga saat ini mobil ambulans masih banyak berdatangan untuk mengantarkan jenazah COVID-19 di sana?
Ya, benar sekali Syafa dan juga pemirsa. Hingga dengan sore hari ini kami melihat adanya sejumlah jenazah dan juga sejumlah ambulans dan juga pasien dari keluarga jenazah yang terus berdatangan hilir mudik bergantian untuk menyaksikan proses pemakaman di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Tetapi kalau kami pantau atau kami bandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya, ini memang terjadi penurunan jumlah jenazah yang dimakamkan. Contohnya di pekan awal ada sebanyak 200 hingga dengan 300 jenazah yang dimakamkan per harinya. Tapi kemarin ini total ada sebanyak 140 jenazah dan bahkan hingga dengan sore hari ini total baru ada sebanyak 60 jenazah saja yang dikebumikan. Tapi bukan berarti dengan adanya penurunan jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan ini bisa menjadi parameter melandainya kasus COVID-19. Karena kalau kami berbicara mengenai kapasitas keterisian liang lahat yang ada di TPU Rorotan dari total kapasitas 7.200 ini sudah difungsikan 3.100. Artinya ini angka keterisian sudah mencapai 43%. Bahkan ditambah lagi dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 secara nasional ini sudah melebihi angka 51.000 berdasarkan data terakhir, dan bahkan data mereka yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 ini mencapai lebih dari 1.000. Hal inilah kemudian yang membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan proses pematangan liang lahat yang ada di sini ataupun memperluas liang lahat yang ada di sini dari total 3 hektar menjadi 10 hektar untuk dapat mampu melayani mereka jenazah pasien COVID-19. Dan ini artinya pemerintah terus menggenjot ataupun terus menggencarkan proses penguburan liang lahat dengan cara tidak hanya dari petugas TPU saja yang terus bekerja untuk mempercepat proses penggalian, tapi kalau kami pantau juga ada alat berat berupa 22 eskavator yang terus dipekerjakan hingga dengan sore hari ini. Tentunya dengan adanya kasus COVID-19 yang terus meningkat, diharapkan bahwa masyarakat ini bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih patuh lagi untuk mematuhi protokol kesehatan. Kembali ke siapa? Ya, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari TPU Rorotan, Jakarta Utara. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pada akhir pekan mobilitas warga ibu kota masih tinggi. Petugas memeriksa warga yang melintas di penyekatan Lenteng Agung. Walau masih dalam masa PPKM darurat dan akhir pekan, mobilitas warga masih terjadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kendaraan masih lalu lalang melewati pos penyekatan di jalur yang menghubungkan Depok dan Jakarta. Petugas yang berjaga terus memeriksa kelengkapan dokumen pengendara saat melintasi pos penyekatan. Warga diimbau untuk diam di rumah jika tidak ada aktivitas mendesak selama masa PPKM darurat. Lalu bagaimana situasi sore ini di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta? Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami Riki Iskandar di lokasi. Selamat sore Riki, bagaimana situasi lalu lintas di Lenteng Agung saat ini? Ya, baik Syafa. Saat ini kondisi di posko penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan masih berlangsung begitu. Terlihat memang petugas perlu bekerja ekstra dalam hal ini karena pos penyekatan ini berlangsung selama 24 jam penuh. Dan tadi juga sempat petugas menyampaikan bahwa penyekatan ini berlangsung sejak pagi tadi hingga malam, seharian penuh dilakukan penyekatan. Tentu pekerja yang bekerja ekstra perlu perhatian lebih khusus terkait dengan penyekatan yang dilakukan di sini, di mana dalam pemberitaan ini tentu diharapkan bagi masyarakat tidak perlu keluar rumah mengingat adanya bahaya terkait dengan virus varian baru dari COVID-19. Dan jika kita lihat mobilitas masyarakat di Lenteng Agung ini karena memang mempertemukan antara kota Depok dan kota Jakarta, maka mobilitas masyarakat di sini masih cukup tinggi pada saat penyekatan, di mana memang terlihat antrian yang cukup panjang begitu karena dalam sore hari ini pengendara yang keluar rumah cukup banyak dibanding siang tadi sejak pantauan kita. Namun kendaraan ini masih tetap dimintai dokumen ataupun surat tugas mereka bagi mereka yang tetap harus pergi keluar rumah di masa dalam darurat seperti ini. Dan seperti yang diketahui memang pos titik penyekatan ini bertambah jadi 100 titik, jadi ditambah dengan adanya perpanjangan PPKM darurat, maka untuk tim petugas ini harus benar-benar bekerja ekstra dan kita support penuh terkait dengan penyekatan untuk masyarakat
tidak bisa keluar jarak jauh begitu dari pos penyekatan ini, tentu diharapkan bisa meminimalisir dari penyebaran COVID-19 dan juga angka dari tersebar virus varian baru COVID-19 di Jakarta khususnya. Siapa? Ya, terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta. Pemirsa, penjual kopi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Lutfi bebas setelah menjalani kurungan selama 3 hari di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tasikmalaya. Asep Lutfi harus mendekam di penjara karena menolak membayar denda 5 juta rupiah akibat melanggar PPKM darurat. Asep Lutfi Suparman, penjual sekaligus pemilik kedai kopi, akhirnya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya kelas 2B siang tadi setelah menjalani hukuman penjara selama 3 hari. Kebebasan Asep Lutfi disambut oleh kedua orang tuanya. Menurut Asep, perlakuan selama ia di penjara cukup baik. Meski awalnya sempat dimasukkan ke dalam satu sel tahanan bersama tahanan kriminal, namun kemudian ia dipindahkan ke sel tahanan khusus untuk isolasi. Di dalam tuh perlakuannya baik. Bagi saya 3 hari kurungan. Emang ya yang namanya kurungan gak betah. Tapi kalau dijalanin ya dibetah-betahin aja, Pak. Sama yang paling saya hargai itu emang perlakuan yang di lapas itu seperti yang dilihat dari sebelah mata gitu. Alhamdulillah semua juga baik-baik orangnya, Pak. Tapi awalnya kaget waktu dimasukin ternyata di sini. Setelah bebas, Asep akan kembali berjualan dan berpesan agar pelaku usaha mengikuti aturan pemerintah saat PPKM darurat ini dan berharap pandemi corona segera berakhir. Asep Lutfi harus mendekam di lapas Tasikmalaya setelah majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah dan harus membayar denda 5 juta rupiah subsidiar 3 hari kurungan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Asep melanggar PPKM darurat berupa melayani pengunjung makan minum di tempat. Karena merasa tidak punya uang dan tidak akan bisa membayar uang denda, Asep Lutfi akhirnya memilih untuk menjalani hukuman kurungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Intelijen Negara atau BIN memberikan bantuan kepada warga terkait masa pelaksanaan PPKM darurat. Pelaksanaan pemberian bantuan berupa vaksin gratis dan paket sembako ditinjau secara langsung oleh Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan. Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan melaksanakan belusukan ke kampung-kampung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu rumah warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, disambangi Budi Gunawan untuk memberikan bantuan paket sembako di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Paket bantuan sembako yang diantaranya berisi beras, gula, mie instan, vitamin, serta beberapa bahan pokok lainnya juga disebar di 6 provinsi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Banten, Riau, dan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, Kepala BIN Budi Gunawan juga menyempatkan berbincang dengan warga, sekaligus mengimbau agar warga yang belum vaksin segera melaksanakan vaksinasi COVID-19. Bucu. Sakit. Iya. Sakit naon? Udah berkah ya, Pak? Ibu udah divaksin belum? Sehat. Belum. Katanya. Nanti daftar Pak RT ya? Iya. Vaksin. Iya. Sama anaknya. Iya. Kalau Bapak tuh. Ya udah tua ya, Pak. Selain memberikan bantuan paket sembako, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi gratis door-to-door untuk warga yang diselenggarakan oleh BIN. Vaksinasi door-to-door kepada masyarakat padat penduduk. Kita tahu klaster-klaster rumah tangga ini meningkat sangat tajam. Apalagi di daerah spot hitam seperti Jawa Barat. Kenapa? Karena pertimbangannya di perumahan-perumahan padat penduduk itu masih minim terjangkau program vaksinasi karena keterbatasan akses mereka.
Kepala BIN Budi Gunawan juga mengimbau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 wajib dilakukan agar herd immunity atau kekebalan tubuh cepat tercapai. Tim DVI Polri berhasil identifikasi 10 jenazah korban kecelakaan 17 kapal karam di perairan Kalimantan Barat. Informasinya usai jeda.